Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Chemistry dan always a try. Oke, try mencoba. Jadi kita kalau tidak bisa sesuatu atau belum tidak ada kata tidak bisa ya belum bisa. Jangan lupa untuk terus mencoba. Oke, khususnya mencoba pelajaran kimia. Oke, hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron apa sih? Konfigurasi sendiri, konfigurasi elektron merupakan penataan elektron pada suatu atom. Nah, atom sendiri ada macam-macam, ada yang Dalton, J.J. Thomson, model-modelnya, model J.J. Thomson, model Rutherford, Niels Bohr, sama yang terakhir mekanika kuantum, di mana di atom tersebut yang awalnya tidak memiliki subatom atau bagian-bagian atau struktur atom, pada akhirnya dia memiliki struktur atom hingga di mekanika kuantum. Oke. Konfigurasi elektron sendiri itu ada dua. Konfigurasi elektron. Yang pertama, konfigurasi elektron menurut Niels Bohr atau Bohr. Yang kedua, konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Nah, apa sih perbedaan antara konfigurasi elektron dari Bohr sama konfigurasi elektron mekanika kuantum? Oke, kita bahas satu persatu. Pertama, konfigurasi elektron menurut Bohr. Nah, kalian masih ingat kan bagaimana sih struktur atom atau model atom dari Niels Bohr ini? Oke, kita kupas terlebih dahulu ya guys. Kita coba menggambar atom Bohr terlebih dahulu ya. Singkatkan atom Bohr. Nah, seperti ini isinya. Ini subatom. Ini adalah lintasan-lintasannya. Jelek banget ya guys. Sebetulnya tidak bisa diajak kerja sama ini. Ya, ini misalkan atom dari Niels Bohr, di mana ini inti atomnya, ini kulit atom, atau lintasan-lintasannya. Ini isinya ini elektron. Ini elektron. Jadi pada elektron penempatannya itu bebas. Dan seterusnya. Oke, ini kulit K, L, M, N, O. Kulit K, L, M, N, O. Oke, di sini ada kulit K, L, M, N, O. Nah, di atom Niels Bohr ini kan elektron, misalnya ini elektron. Nah, elektron yang mengelilingi atom pada kulit-kulit atom, lintasan atom ini, dia tidak memancarkan energi atau tidak menyerap energi, sehingga dia akan energinya tersebut akan konstan dan dia akan tetap mengelilingi inti atom. Oke. Namun elektron akan bisa berpindah ke L dengan menyerap energi. Nah, kenapa berpindah ke L? Karena elektron di kulit K dia sudah penuh. Nah, kenapa kok di K terlebih dahulu? Karena elektron atau penataan elektron itu dimulai dari kulit yang dari lintasan atau kulit yang memiliki energi paling rendah. Ingat ya, dimulai pada kulit yang memiliki energi
paling rendah. Di mana kulit yang memiliki energi paling rendah itu di dekat inti atom. Di dekat inti atom. Semakin menjauh dari inti atom, energinya semakin besar atau semakin kuat. Ibaratnya seperti ini, saat kalian ada di rumah, apakah kalian, misal di luar panas, kalian di dalam rumah, apakah kalian akan menyerap atau mendapat energi panas? Jawabannya tentu tidak, kecuali lampu. Tapi jika kalian di siang hari atau misal di pagi hari deh, kalian keluar, kalian akan terpapar sinar matahari dan tubuh kita akan menyerap sinar matahari sehingga energi dari sinar matahari itu akan lebih banyak di tubuh kita. Seperti itu, ibaratkan kamar itu inti atom, dan di luar itu kulit-kulit atom semakin menjauh, nanti kita kan semakin semakin mendapatkan sumber energi, dan energi semakin banyak kita menyerap energi. Oke. Nah, kenapa di sini kok di kulit K? Di kulit K ini ada 2 elektron. Di kulit L ada 8 elektron dan seterusnya. Karena untuk penataan elektron pada teori atom Bohr atau konfigurasi elektron Bohr, pengisian dimulai pada kulit atom. Pengisian elektron ya, elektron dimulai pada kulit atom yang memiliki tingkat energi paling rendah, di mana kulit tersebut dekat dengan inti atom, berarti dari K. Nah, dalam pengisian elektron pun ada rumusnya untuk atom Bohr, yaitu rumusnya 2n⁴. N itu kulit-kulitnya, misal kulit K. Kulit K dia itu merupakan kulit pertama atau kulit 1. Oke, kulit K itu merupakan kulit pertama atau kulit yang kulit 1. Oleh karena itu, kulit K jumlah elektronnya kan rumusnya 2n². 2n² berarti 2, n-nya kan 1 karena dia di kulit pertama. Berarti 2 dikali 1 kuadrat. Berarti tetap 1 kuadrat kan 1, berarti 2. Kemudian kulit L. Nah, kulit L itu dia berada di kulit kedua, di mana N-nya berarti ada 2. Jadi, berapakah elektron yang berada di di kulit L? Oke, jadi rumusnya, kita masukkan rumusnya saja. 2n². 2 dikali 2 kuadrat. Berarti hasilnya ada 8. Oke. Jadi, rumusnya harus diingat 2n². Kulit K kulit pertama, kulit L kulit kedua, kulit N kulit ketiga, sehingga jumlah elektron pada masing-masing lintasan atau pada masing-masing kulit ini bisa ditentukan dengan rumus seperti ini. Oke. Berarti ada 2, 8, 18, 32, 50 dan seterusnya. Oke. Kita akan lanjut. Nah, di sini saya memiliki ini saya hapus. Contoh dari notasi atom 20 Ca. Di mana 20 Ca di sini adalah nomor atom dari atom Ca atau kalsium. Nah, bagaimana sih penentuan konfigurasi atau pembuatan konfigurasinya? Nah, ingat ada 20 kunci. Ini kita ambil kuncinya dulu. Kulit K maksimal 2 elektron.
kulit L maksimal 8 elektron, kulit M maksimal 18 elektron, kulit N maksimal 32, O maksimal 50 elektron. Nah, kulit K ada 2 elektron, kulit L maksimal 8 elektron, kulit M biasanya maksimal 18, N dan N32. Oke, kita diminta untuk menentukan konfigurasi elektron. Oke, sebelum itu nomor atom itu tuh sama dengan elektron. Nomor atom sama dengan jumlah elektron. Jika atom tersebut netral, bersifat netral. Nantikan ya, nomor atom sama dengan jumlah elektron jika dia bersifat netral. Atom tersebut netral, atom netral. Oke, berarti kalau nomor atomnya ada 20, berarti elektronnya, jumlah elektronnya juga ada 20. Oke, kita konfigurasi terlebih dahulu. Berarti kan tadi penulisan elektron dari kulit yang dekat dengan inti atom. Yang dekat dengan inti atom adalah kulit K, maka kita ke K terlebih dahulu. Berarti konfigurasinya ada 2, di mana 2 ini merupakan dari kulit K. Oke, 2, ini mintanya 20, berarti masih kurang 18. Kita ambil yang L, 8, berarti ada di kulit L. Nah, kemudian masih 10, masih kurang 10 lagi, kita ke kulit M. Nah, tapi kita tidak boleh menuliskan, ini kan 20 baru 10, 10. Itu tidak boleh, salah. Kenapa salah? Karena kulit terluar dari suatu atom itu maksimal 8 elektron. Kulit terluar atau biasa disebut elektron valensi atau EV maksimal 8 elektron untuk mencapai kestabilan. Stabilan suatu atom. Oke, ada 8 elektron. Jadi kita tidak boleh langsung menuliskan 10. Sebentar, apa sih kulit terluar? Kulit terluar itu termasuk kulit yang paling akhir. Oke, karena dia terluar dan nggak boleh 10, berarti kita ambil kulit mana yang dekatnya dengan 10. Berarti kan kulit L, ya. Atau enggak sebelumnya kita ambil jumlah elektron dari sebelum kulit sebelum kulit M. Oke, berarti kan 8, kita masukkan 8. Karena di sini baru 18 dan ini minta 20, berarti dia masih kurang 2. Kalau dia masih kurang 2, berarti kita ke kulit selanjutnya, yaitu kulit N. Kulit N di mana dia memiliki elektron 32 total maksimal, tapi ini hanya kurang 2, jadi kita tulis angka 2. Nah, ini adalah kulit terluarnya. Kulit terluarnya dari elektron 20. Nah, dari ini namanya elektron valensi. Kenapa sih maksimal harus 8? Karena itu untuk menyesuaikan dengan unsur-unsur neon dan lainnya yang memiliki elektron valensi 8 untuk mencapai kestabilan seperti masing-masing elektron golongan 8A. Jadi konfigurasi Niels Bohr ini hanya bisa menjelaskan pada golongan A saja ya. Oke, kemudian misal saya ada 19K plus. Gimana sih konfigurasi elektronnya? Kita lihat 19K plus. Nomor atom kan sama dengan jumlah elektron, tapi jika atom tersebut bersifat netral, artinya bersifat netral itu yang tidak ada muatannya. Nah, beda ya di sini. Di sini ada positif, di sini nggak ada. Berarti ini bersifat netral, ini memiliki muatan. Nah, kemudian kita konfigurasikan elektronnya. Dia K+. Berarti kalau tidak ditulis angkanya, berarti kalau plus saja ini berarti dia sama aja plus 1 atau positif 1. Oke, gimana sih? Kita cari elektronnya terlebih dahulu. Elektron sama dengan 19. Nah, karena dia muatan plus 1 ini, nah, berarti nanti dia akan
dia akan dikurangi 1. 18. Lah, kenapa sih dikurangi 1? Kan ini tandanya plus, bukannya ditambah ya. Nah, kita ibaratkan seperti ini. Plus, K plus. Misalkan dia manusia. Manusia ini memiliki ini plus itu, misal hartanya. Harta dia tuh berlebih banget. Nah, terus kemudian karena kelebihan, dia ingin membagikan hartanya ke orang lain. Berarti dia bersedekah. Makanya dia berkurang seperti itu. Tapi kalau negatif gimana? Berarti kebalikannya. Kalau negatif, kalau muatannya misalnya negatif, berarti dia itu ibaratkan orang yang sedang membutuhkan. Orang yang sedang membutuhkan berarti kan dia kemungkinan besar menerima. Nah, berarti dia nanti menerima. Kalau ini memberikan. Nah, seperti kehidupan kita manusia, saling memberi, membantu, dan bersedekah jika ada harta yang lebih untuk modal kita ke akhirat nanti ya guys. Oke. Nah, kita sudah menemukan jumlah elektronnya. Elektronnya adalah 18. Oke, kita tulis konfigurasinya. Ingat, dari kulit yang pertama yang memiliki energi paling rendah. Berarti kulit K. Nah, diisi maksimal berapa? 2. Kita tulis 2. Nah, karena 18 masih kurang. Kemudian ke kulit L. Maksimal 8. Kita isi paling maksimal 8. Kemudian kulit M. Dia maksimal kan 18. Sedangkan ini udah 10 berarti dia kurang 8. Berarti 8. Seperti ini. Jadi elektron valensinya adalah 8. Nah, ini sudah mencapai kestabilan karena dia memiliki elektron valensi 8. Seperti itu. Oke. Beginilah untuk konfigurasi elektron dari Bohr. Ingat, konfigurasi elektron pada kulit terluar pada kulit terluar maksimal isinya 8 elektron, mencapai kestabilan satu unsur atau atom. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron mekanika Oke, sekarang ini adalah konfigurasi elektron mekanika kuantum, di mana konfigurasi elektron tadi itu penataan elektron pada suatu atom. Kalau dari Niels Bohr, penataan elektron pada kulit atom. Kemudian dan hanya bisa untuk atom atau unsur yang memiliki golongan A. Nah, kemudian konfigurasi elektron kedua itu menurut mekanika kuantum, di mana ini bisa untuk menataan elektron pada golongan A maupun golongan B. Golongan B bisa disebut juga golongan transisi. Nah, kemudian konfigurasi elektron mekanika kuantum, penataan elektron pada suatu atom, ya kan? Khususnya pada orbital. Apa sih orbital? Orbital itu sama aja dengan kulit elektron. Kalau kulit elektron bahasanya untuk Niels Bohr. Kalau orbital itu pada pada mekanika kuantum. Nah, kalau Niels Bohr bentuknya kan lintasan-lintasan seperti ini. Nah, kalau pada orbital itu bentuknya seperti ruangan, seperti kamar. Oke. Kotak. Namanya diagram orbital. Oke. Nah, kemudian yang kedua, jadi konfigurasi mekanika kuantum ini memiliki 3 prinsip. Prinsip konfigurasi elektron mekanika kuantum.
Nah, prinsip atau aturan dalam pembuatan konfigurasi elektron dari mekanika kuantum. Oke, ada nggak sih hubungan dengan mekanika kuantum seperti kita dalam kehidupan sehari-hari? Atau pengumpamanya? Tentunya ada. Misal, kalau kalian pernah mengantar saudara atau sepupu atau teman atau lainnya ke rumah sakit, saat ruangan rawat, misal disuruh rawat inap dan saat ruangan rawat inap penuh, pasti pasien akan diberi perawatan di ruang IGD. Nah, kenapa sih kok nggak diikutkan ke ruangan rawat inap itu walaupun ada orangnya, Mas? Walaupun sudah ada orangnya, itu tidak bisa. Karena apa? Setiap kamar itu dalam rumah sakit memiliki kapasitas maksimum jumlah pasien masing-masing. Jadi sudah ada aturannya. Misal BPJS yang kelas 1 biasanya di rumah sakit ada yang isinya 1 orang, ada yang isinya 2 orang. Jadi misalnya isinya udah 1 atau 2 sesuai ketentuan, ya udah itu. Dia tidak bisa untuk ditambah lagi karena aturannya itu. Nah, kemudian yang kelas 3 misal bisa untuk misal maksimal 4 orang, ya udah itu dikasih batas maksimal, nggak bisa ditambahin lagi karena itu untuk kenyamanan pasien juga. Seperti itu kalau dalam rumah sakit. Nah, apa sih hubungannya adalah dengan konfigurasi elektron? Nah, tadi kan kita ibaratkan di konfigurasi elektron dari mekanika kuantum kan ada orbital. Orbital kan bentuknya kotak seperti ini. Nah, kita ibaratkan seperti ruangan, seperti kamar rawat inap. Nah, kalau yang tadi di sebelumnya yang Niels Bohr atau konfigurasi elektron Bohr itu tiap kulit memiliki batas maksimal elektron, ini juga memiliki batas maksimal elektron juga. Nah, maksudnya di pengaturan prinsip dari konfigurasi elektron mekanika kuantum. Jadi dalam orbital ini maksimal ada 2 elektron. Seperti di rumah sakit, seperti di kamar kan memiliki aturan sendiri. Ada berapa pasien. Nah, ibaratkan pasien itu elektron. Dan kamar rawat inap itu seperti orbitalnya, seperti itu. Kalau di sini kan hanya 2, nggak boleh lebih ya. Nah, seperti itu, maksimal 2 elektron. Nah, itu menurut siapa sih? Ada di mekanika kuantum. Itu menurut larangan Pauli. Oke. Sebelum kita lanjut, kita tulis terlebih dahulu. Yang pertama, aturan of Bohr. Yang kedua ada larangan Pauli. Yang ketiga, aturan Hahn. Maaf ya, tulisannya jelek. Jadi prinsip konfigurasi elektron mekanika kuantum atau penulisan pembuatan konfigurasi ini ada 3, yaitu pertama kita harus mengenal aturan of Bohr. Kemudian yang kedua larangan Pauli, yang ketiga aturan Hahn. Oke, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Nah, kalau di mekanika kuantum itu orbital tuh seperti kulit elektron. Memang orbital itu sama dengan kulit elektron ya. Yang pertama tadi aturan of Bohr. Ada yang bilang juga asas of Bohr itu sama aja. Nah, di mana ini seperti proses pengisian elektron dari Niels Bohr. Yang tadi, pengisian elektron dimulai dari kulit yang memiliki tingkat energi paling rendah. Aturan of Bohr pun juga gitu. Nah, aturan of Bohr itu pengisian elektron atau kebolehjadian elektron maksimum itu dimulai dari subkulit yang memiliki energi paling rendah. Jadi kalau di dalam mekanika kuantum ini ada yang namanya subkulit. Apa sih subkulit? Nah, subkulit itu elektron yang berada pada orbital yang bergabung seperti itu. Jadi subkulit itu elektron yang berada pada orbital yang bergabung. Nah, jadi yang pertama sama kayak tadi Nelson dari konfigurasi Bohr. Pengisian
kebolehjadian elektron pada orbital pengisian kebolehjadian elektron atau pengisian elektron dimulai dari subkulit yang memiliki energi paling rendah. Jadi pengisian kebolehjadian elektron dimulai dari subkulit yang memiliki energi paling rendah atau pengisian elektron. Gitu ya. Oke, memiliki energi paling rendah. Subkulitnya apa aja sih? Ada S, P, D, F. Nah, jadi tingkatan energi subkulit S itu lebih rendah daripada subkulit P, kemudian subkulit P lebih rendah daripada subkulit D, kemudian subkulit D paling rendah daripada subkulit F. Nah, itu biasanya ada tingkatan energinya terlebih sendiri. Nah, ini sudah memiliki paling rendah bla 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 bla. Oke, kemudian gimana sih biasanya menuliskannya sebentar. S maksimal subkulit S maksimal elektron yang terisi kebolehjadiannya itu ada kebolehjadian elektron yang terisi itu ada 2. Untuk P ada 6, untuk D ada 10, untuk F ada 14. Oke. Jadi ini namanya jumlah elektronnya ya, ini jumlah elektron. Kebolehjadian elektron yang terisi. Oke. Jumlah elektron pada subkulit. Kemudian udah biasanya ada S, P, S, P, S, D, P, S, D, P, S. Nah, SS, PS, PS, DPS, DPS, F, D, P, S, F, D, P, S. Nah, ini kan ada 2 kali. Ada 2 kali. PS pun ada 2 kali. PS kan ada 2 kali juga. Kemudian DPS pun ada 2 kali. FDPS pun sama, dia ada 2 kali. Nah, kita untuk memudahkan menghafal gini aja. S2 kali, PS 2 kali, DPS 2 kali, FDPS juga 2 kali. Ulang ya. S2 kali, PS 2 kali, DPS 2 kali, FDPS juga 2 kali. Nah, itu lebih mudah. Nah, subkulit S ini dimulai dari bilangan dari ini namanya bilangan kuantum utama ya. Nanti kan kita mempelajari bilangan kuantum. Ini bilangan kuantum utama. Ini menunjukkan bahwa besarnya jumlah energi pada orbital atau biasa disebut kulit elektron ya. Kulit elektron, berarti kulit elektron yang pertama biasanya itu. Orbital atau jumlah kulit elektron. Dimulai dari 1, kemudian P dimulai dari 2, D dimulai dari 3, F dimulai dari 4. Oke. Kita tadi kan maksimal jumlah elektron, kebolehjadian elektronnya ini ditulis terlebih dahulu. 2, P ada 6, S ada 2, P6, S2, D ada 10, P ada 6, 2, 10, 6, 2, 14, 10, 6, 2, 14, 10, 6. Oke. Ini kan dimulai dari 1, 2, 3, 4. Kita lanjut aja. Ini 1 udah 1. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Oke, P dimulai dari 2, berarti selanjutnya 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian yang D dimulai dari 3 berarti 4, 5, 6. Ini dan seterusnya ya. Berarti F-nya dimulai dari berapa tadi? F dimulai dari 4, berarti ini 5. Ini seterusnya. Nah, itu biasanya dari energi paling rendah. Oke. Sampai di sini untuk yang aturan of Born. Nah, kita kasih soal contoh 19 K plus. Nah, sebelum menentukan ini kan nomor atom. Nomor atom kan seperti jumlah elektron, tapi pada keadaan sama dengan jumlah elektron, tapi dalam atom netral. Kalau ini kan ada muatannya. Nah, seperti sudah yang pertama tadi dibuat, kalau positif dia berarti akan menyumbangkan elektron. Berarti elektronnya itu 19 dikurang 1 sama dengan 18. Berarti kita tulis dulu SSPS-nya dulu aja wes. S 2 kali, PS 2 kali. Kira-kira sampai gak ya? Oke, kita tulis elektron maksimal dulu. Berarti S punya S ada 2, 6. Berarti udah 10, masih kurang 9. Masih kurang 8. Nih ya. Berarti 2, 6. Nah, kelebihan dihapus saja. Tinggal isi 1. P-nya diisi 2 biar gak bingung. Berarti tinggal 2, 3. P-nya 3. Nah, di sini bilangan utamanya, bilangan atau N-nya atau kulit elektron atau orbitalnya, jumlah energi ini pada subkulit ini kan sama, ya kan, sama-sama 3. Sama-sama 3. Nah, ini jumlah kulit terluarnya atau elektron valensinya. Elektron valensi jumlah elektron pada kulit terluar, jumlah elektron pada kulit terluarnya. Orbitalnya itu berarti ada 2 sama 6, ada 8, berarti F-nya. Nah, kalau 19 tok, nah, berarti kan tambah 4S 1. F-nya berapa? F-nya beda lagi, F-nya 1. Kenapa? Dia ini nilai bilangan utamanya atau N-nya atau kulitnya, nilai elektron ini pada subkulit dia sendiri 4 tok, berbeda dari ini. Kalau di sini gak ada dan ini memiliki kulit yang sama-sama kulit ketiga, berarti dia elektron valensinya itu sama jumlah dari ini. Tapi kalau beda 4S 1, berarti dia sendiri, berarti elektron valensinya ada 1, seperti itu. Ini yang menurut aturan of Bohr. Kemudian yang kedua tadi larangan Pauli. Nah, bunyinya ya salah 2. Setiap elektron pada atom tidak boleh memiliki bilangan kuantum yang sama. Yang sama. Yang membedakan biasanya si S. Bilangan kuantum spin.
seperti ini. Ini orbital, ini elektron. Seperti ini. Ini artinya dia bernilai plus setengah. Ini bernilai min setengah. Ini bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum itu ada 4. Nanti kita akan membahasnya. Ada bilangan kuantum utama, ada bilangan kuantum azimut, ada bilangan kuantum magnetik, sama bilangan kuantum spin. Seperti ini. Nah, yang kedua, setiap orbital memiliki kebolehjadian elektron maksimal setiap orbital memiliki kebolehjadian elektron maksimal 2. Jadi setiap orbital ini seperti ini, ada 2 dan lawannya harus lawan arah ya, membedakan. Nah, seperti seperti kalau di rumah sakit tadi itu. Nah, ini juga punya aturan. Rumah sakit pun punya aturan. Setiap ruangan atau setiap kamarnya ada jumlah pasien maksimumnya itu. Seperti jumlah pasiennya juga ibaratkan elektron tadi sudah dijelaskan. Kamarnya diibaratkan sebagai orbital. Nah, pada tadi kan kita udah membahas subkulit. Pada masing-masing subkulit, apakah sama gak sih? Itu namanya jumlah orbitalnya, diagram orbitalnya tentu beda. Untuk S hanya ada 1. S hanya 1 orbital. Untuk P ada 3 orbital. Untuk L ada 5 orbital. Tuh 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, di sini kan maksimal kebolehjadian elektron tiap orbital kan 2, berarti di S kan maksimal ada 2. Kalau di P berarti 2 kali 3. Kan ini ada 3 orbital. Berarti 2 kali 3 dia maksimal isinya 6. Ya, seperti tadi subkulit atom yang dari off-boy itu tadi kan, itu yang di atas tuh bukan pangkat ya, tapi yang di atas itu kan jumlah elektron maksimal. Nah, berarti dia sesuai dengan ini. 2 kalinya orbital ini, 2 kali orbital subkulit. Nah, L5 berarti kalau tadi maksimal yang F14 berarti dia orbitalnya ada 7, seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini kan pengisiannya kan seperti ini kan, naik turun. Nah, kan nggak boleh sama karena bilangan kuantumnya nggak boleh sama. Yang kemudian yang ketiga ada aturan Hahn, aturan pembuatan konfigurasi menurut Hahn. Nah, ada aturan Hahn, yang mana aturan Hahn berbunyi, membelakangi aturan Hahn berbunyi pengisian elektron pada orbital diisi 1/1 terlebih dahulu sampai berpasangan. Nah, jadi pengisian elektron itu pada orbital diisi 1/1 terlebih dahulu sampai berpasangan. Jadi kita lihat yang diisi dari kulit terluarnya saja, dari kulit terluar suatu atom dari konfigurasi tadi, misal 19K. 19K plus yang plus aja ya. 19K plus. Kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2,
3P. Nah, di sini kulit terluarnya memiliki elemen valensi 6, ya kan? Kulit terluarnya 6, ini kulitnya 3, berarti kan ini. Kemudian kita lihat subkulitnya yang mempengaruhi itu ada subkulit apa aja. Di sini ada S, di sini ada P, berarti ada subkulit S sama subkulit P. Gimana sih pengisiannya? Oke, kita coba. S tadi diagram orbitalnya kan ada 1. P tadi kan ada 3. Nah, P ada 3. Nah, gimana sih pengisiannya? Kita isi S terlebih dahulu. Isi S terlebih dahulu. 1, pengisiannya ingat tidak boleh searah. Karena kalau searah ini dia tidak stabil. Nah, diisi satu persatu hingga penuh. Isinya sendiri-sendiri. Kemudian S terlebih dahulu. S kan 2. Set. Kemudian P ada 6. 1 terlebih dahulu. 1 terlebih dahulu. 1 terlebih dahulu, baru 3. 4, 5, 6. Seperti itu. Kalau dia cuma segini toh, atau dia misal ini toh, dia tidak stabil. Nah, kesalahan ini. Terus seperti ini pengisiannya. 2, P3, P6. Itu untuk aturan Han dalam pengisian elektron. Oke, tadi kan kita berbicara ada yang namanya bilangan kuantum. Nah, ini dari prinsip penulisan konfigurasi elektron kan sudah, kita ke bilangan kuantum. Bilangan kuantum. Bilangan dan bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu ada 4. Bilangan kuantum utama atau N. Ini menunjukkan besarnya energi pada orbit. Atau kulit elektron. Bilangan kuantum itu menunjukkan besarnya energi pada orbit atau kulit elektron pada saat percobaan gas hidrogen spektrum. Mendapat pada garis spektrum. Oke. Simbolnya N. Kemudian ada bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini kan kuantum ya, azimut. Simbolnya L. Ini ada bilangan kuantum azimut, terus ada bilangan kuantum magnetik. Simbolnya M. Ada bilangan kuantum spin. S tadi. Oke. Biasanya bilangan kuantum utama bisa kayak tadi 1S, 2. Ini adalah bilangan kuantum utamanya, N-nya adalah 1. Terus bilangan kuantum azimutnya kayak gimana? Terus bilangan kuantum magnetiknya gimana? Bilangan kuantum spinnya gimana? Oke, kita bahas satu per satu. Nah, tadi yang bilangan kuantum utama kan sudah kita bahas. Kita sekarang ke bilangan kuantum
azimut atau L. Bilangan kuantum azimut atau L. Bilangan kuantum azimut atau L ini memberikan informasi mengenai bentuk orbital. Bilangan kuantum azimut ini ditentukan oleh bilangan kuantum utama atau N yang nilainya bentuk bilangan bulat. Bilangan bulat dimulai dari 0 sampai N-1. Bilangan kuantum azimut, itu menentukan bentuk orbital. Nah, bentuk orbital ini ditentukan oleh bilangan kuantum utama atau N yang nilainya berbentuk bilangan bulat, di mana dimulai dari 0 sampai N-1. Nah, misal S kan memiliki bilangan kuantum utama 1 atau N-nya 1. Karena dia dimulai 0 berarti S itu bilangan kuantum azimutnya ada L. Ini aja, L sama dengan 0 itu untuk subkulit S. Nah, tadi kan dia kan bilangan utamanya kan 1. Pakai rumus ini juga bisa. Jadi 1, N-nya 1, min 1 atau 1 dikurang 1 hasilnya 0. Kemudian L sama dengan 1 itu subkulit P. Nah, tadi P bilangan kuantum utamanya kan dimulai dari 2. Berarti 2 dikurang 1. Hasilnya 1 seperti ini. Kemudian bilangan kuantum azimut 2 itu pada subkulit L. Subkulit D. Kemudian L sama dengan 3 itu bilangan kuantum pada subkulit bilangan kuantum azimut pada subkulit F. Nah, jadi bilangan kuantum azimut pada subkulit S itu 0. Bilangan kuantum P pada bilangan kuantum azimut pada subkulit P itu 1. Bilangan kuantum pada subkulit D itu ada 2. Bilangan kuantum pada subkulit F itu ada 3. Seperti itu. Jadi tergantung pada bilangan kuantum utama pada setiap subkulit. Oke, kemudian untuk yang bilangan kuantum azimut. Sekarang bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik ya. Bilangan kuantum magnetik itu tuh nanti, jadi tadi kan ada suatu orbital ya, di setiap orbital tuh digambarkan dengan adanya bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik tuh gantung jumlah orbital pada tiap subkulit. Pada bilangan kuantum azimutnya tadi, kalau S kan bilangan kuantum azimutnya kan 0, maka bilangan kuantum magnetiknya itu sama dengan 0 seperti ini misal. Bilangan kuantum magnetik biasanya disimbolkan M kayak gini. Subkulit S. Nah, subkulit S kan tadi satu orbital loh. Nah, kulit elektronnya kalau dalam bahasa kan ada 1.
Ya, 1. Karena dia 1, makanya oleh karena itu bilangan kuantum magnetiknya itu 0. Kayak gitu. Kalau sekulit P, orbitalnya kan ada 3. Nah, ini bilangan magnetiknya tuh dimulai dari main 1 hingga 1. Kalau enggak, kalian bisa ditulis, ini M ya. Ini M untuk semuanya. Dari tengah, posisi tengah, 0. Nah, sebelah kiri kan biasanya min, berarti minus 1, positif 1. Jadi bilangan magnetik, bilangan kuantum magnetik pada kulit P itu ada min 1, min 0, sama positif 1. Kemudian yang subkulit D. Nah, tadi kan ada 5 orbital. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita kalau bingung tentukan pusatnya terlebih dahulu. Di sini 0. Ya kan? Berarti min 1, min 2, plus 1, plus 2. Bilangan mekanika kuantum, bilangan kuantum magnetik ada min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Oke, untuk bilangan kuantum magnetik ya. Kemudian ada bilangan yang terakhir, bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin itu bilangan kuantum spin biasanya ditandai dengan seperti ini. Bilangan kuantum spin yang tadi. Ini bilangan kuantum spin. Ini bernilai, biasanya ditandai dengan huruf S. S sama dengan plus setengah. Yang ini, yang ke bawah sini, namanya S-nya min setengah. Oke. Jadi misal di sini. Nah, kita kan berhenti di sini kan. Berarti bilangan spin-nya adalah min setengah untuk S-nya. Nah, kemudian kita berhenti di sini. Misal di plus 1. Bilangan magnetik, bilangan kuantum magnetiknya kan ada di plus 1, M-nya, S-nya kan dia bentuknya seperti ini, berarti S-nya dia plus setengah, seperti itu. Kalau ke atas dia plus, kalau ke bawah itu dia minus. Oke. Di sini saya akan memiliki nomor atom Cr, coba. Chromium. Kalau tidak salah itu Cr itu tuh 24. Nah, kita buat konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Berarti kita biasanya saya SSPS dulu. SS, PS, S2 kali, PS2 kali. Stop karena dia 24, jangan jauh-jauh terlebih dahulu. S2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 20. Berarti kurang 4. Berarti karena kurang 4 dia 4. Sini aja guys. 4. 1 S2, ini 2. Nah, ini 3. Karena D kan dimulai dari 3. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Nah, udah. 2, 2, 6. 2, 6, 2. 4. Nah, akan tetapi jika ini konfigurasinya seperti ini, ada kesalahan, yaitu 3 di 4. Ini tidak boleh. Nah,
Yang benar adalah 4S1 sama 3D5. Kenapa 5? Dalam konfigurasi elektromekanika kuantum ada yang namanya aturan penuh atau aturan setengah penuh. Aturan penuh atau aturan setengah penuh. Aturan penuh itu D-nya ada 10 sama ini biasanya D-nya 10. Kalau ini biasanya subkulit D-nya ada 5. Ini yang setengah penuh. Nah, kalau di sini berapa sih? Jadi EV-nya atau kulit luarnya elektron atau elektron valensinya. Nah, elektron pada kulit luar, sorry. Berarti kan di sini dia elektron valensinya ada 6. Ingat-ingat, ada 6. Ada 6. Kenapa sih 6? Kan katanya kan yang depan kan harus sama ya. Angka depan subkulit atau bilangan kuantum utamanya kan harus sama, bisa untuk menentukan elektron valensinya. Kalau beda kan cuma 1. Nah, ini kenapa kok ini 4, ini 3. Tapi kok elektron valensinya dari mereka berdua? Karena untuk D itu rumus umumnya untuk elektron valensinya Ns dan N-1D. Ns sama N-1S. Jadi N miliknya si S sama N-1 miliknya si D. Misal N-nya 4 berarti D-nya 3 sama N. Nah, seperti itu. Misal N-S2 N-1 D8. Ini harus mengikuti aturan penuh sama aturan setengah penuh. Berarti menjadi N-S0 N-1 D10. Nah, berarti penuh. Kemudian N-S2 N-1 D4. Seperti ini tadi. Menjadi N-S1 N-1 D5. Kemudian Ns2 N-1 D9 itu nanti menjadi Ns1 N-1 D10. Jadi aturan penuh dengan aturan setengah penuh. Kulit terluarnya nanti kulit elektron pada kulit terluar atau elektron valensinya itu rumusnya Ns sama N-1D. Kalau P itu nanti elektron valensinya berada pada Ns sama Np. Jadi N-nya sama. Oke, seperti itu. Jadi yang benar adalah 4S1 sama 3D5. Oke, ini untuk aturan penuh dan aturan setengah penuh. Aturan penuh dan aturan setengah penuh. Berarti 4S1 sama 3D5. Berarti elektron pada kulit terluarnya, pada orbitalnya subkulitnya itu ada 6 elektron valensinya. Oke, kita tentukan 4 bilangan kuantum. Berarti dari N. N tadi kan menggambarkan tingkat energi pada kulit elektron atau orbital ya. Kita di sini melihat energi yang memiliki energi paling tinggi kan pada subkulit D. Pada subkulit D berarti di 3D5. 3D5. Berarti N-nya ada 3. Kemudian tadi kan elektron valensi atau kulit terluarnya kan ada 4S1 sama 3D5. Ya kan, kita lihat terlebih dahulu yang dipakai sih yang punya si sorry 3D5 aja, 3D5 sesuai ini. Oke, berarti N-nya kalau karena dia ini D ya kan, berarti dia L-nya berapa? Kalau D tadi L-nya berapa? Kan D kan rumusnya N-1.
iya kan? Oh sorry, L, bilangan kuantum azimut kan n-1 kan, berarti n-nya kalau ini kan 3 min 1 2, berarti L-nya itu 2. Kemudian kita lebih mudahnya kita isi orbitalnya aja. Lima deng, 1 2 3 4 5. Nah pusatnya ini 0, berarti min 1 min 2 plus 1 plus 2. Oke, kita isi elektronnya sesuai dengan aturan Han, satu persatu terlebih dahulu. 1 2 3 4 5. Dia berhenti pada terakhir plus 2, berarti M-nya adalah plus 2, bilangan kuantum magnetiknya. Kemudian arahnya dia ke atas sini, berarti kita bisa menunjukkan S, bilangan kuantum spin-nya, plus setengah. Nah kalau ditanya berapa sih bilangan elektron pada orbital yang tidak berpasangan, keboleh jadian elektron pada orbital yang tidak berpasangan, kita lihat terlebih dahulu. Batas tiap orbital maksimal, kalau 2 sudah penuh, 2 sudah penuh, 2 P udah penuh, S penuh, tinggal ini 4S1 sama 3D5 S1, berarti kan kayak gini tau lah, kayak gitu, sama 3D5. Nah kita hitung 1 2 3 4 5 6, berarti jumlah elektron yang tidak berpasangan itu adalah 6. Jadi untuk mengisi N itu kulit pada subkulit yang paling akhir atau subkulit paling akhir. Oke. Karena tingkat energinya walaupun ini N, walaupun ini 4 dan ini 3, tingkat energinya tuh lebih tinggi D daripada S. Kenapa? Kita sesuai dengan aturan Aufbau, pengisian elektron menurut aturan Aufbau. S sama D memiliki energi paling rendah, paling tinggi D. Ingat-ingat, S, P, D, F. Tingkatan energinya paling gede sih D. Nah, seperti itu, walaupun dia N-nya lebih besar sih S. Oke, terima kasih. Seperti itu untuk materi konfigurasi elektron. Semoga memahaminya. Thank you.